Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ketemu kembali dan mohon maaf telat. Ini dari rumah sengaja lari ke kampus ternyata. Ternyata tidak connect, yang trouble internet kampus sehingga data dulu. Oke, mohon maaf kemarin saya tidak bisa itu karena ada acara di Banjar dan sinyal lemah, sulit sekali itu hingga tidak bisa tetap muka ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke ya, topik pertemuan yang ketiga yang bahas tentang rukun dan syarat qiraah ya, serta tingkatannya nanti. Ya. Nah, berkaitan dengan syarat dan rukun qiraah yang dibenarkan atau bacaan yang dibenarkan, nanti paling tidak ini berkaitan dengan syarat dan rukunnya ini ya, ada 3 hal pokok yang nanti akan menjadi tanda bahwa bacaan tersebut ini sah dan boleh untuk dipakai. Nah, untuk mengetahui apa sih syarat atau rukun daripada tiga bacaan yang dibenarkan, ini pertama, ya, ini kita harus mengetahui bahwa jadi tentang benarnya sanad atau adanya sanad ya, sanad dari bacaan yang kita akui. Ya. Sanad bacaan ini dinilai benar atau tidak ini ketika nanti sanad itu dari seorang guru, ya, yang kemudian punya kesinambungan sampai kepada sumber asal daripada Al-Quran yaitu kanjeng Nabi SAW. Tapi ini nanti bisa sanadnya melalui orang yang benar-benar profesional atau sebagainya. Paling tidak sebenarnya kalau kita melihat di tradisi yang ada di kita ini kayak apapun tetap kita punya kesinambungan ya, karena orang yang termasuk di desa terpencil pun yang mereka mengajar Al-Quran ini mereka juga belajar dari orang tua dan seterusnya sampai ke atas. Nah, berkaitan kemudian menjadi patokan sanad. Yang pertama adalah sanadnya benar, yaitu punya kesinambungan sampai sumber awal. Ini dikuatkan oleh asar atau hadis yang disampaikan oleh Anas bin Sabit bahwa al-qiraah ya sunatun mutaba'ah. Jadi tradisi atau cara membaca Al-Quran ini merupakan kesunahan yang harus diikuti. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa suatu bacaan atau qiraat yang dinilai benar atau tidak, ini yang kedua, ini ada kesesuaian antara ayat ya, dengan atau pelafalan atau penyampaian bahasa atau kata-kata yang ada di Al-Quran dengan ros atau khot usmani. Kenapa? Karena ini nanti akan berhubungan dengan bahwa Al-Quran ini ditulis ulang ini oleh Khalifah Utsman bin Affan melalui proyeksi bagaimana beliau menuliskan ayat per ayatnya dan kemudian menjadi acuan. Acuan nanti suatu qiraat benar atau tidak ini nanti mengikuti standar khot ros usmani atau tidak. Ini terus kemudian yang tapi berkaitan dengan khot usmani ini yang terpenting adalah bukan bahwa ini berkaitan dengan standar khot usmani ada, tapi adalah tulisan tentang Al-Quran yang ditulis oleh Utsman sebagai kitab atau Al-Quran imam. Ini menurut saya. Yang itu yang kedua. Yang ketiga ini nanti rukun yang ketiga adalah nanti bacaan itu sesuai tidak dengan segi kebahasaan Arab. Maksudnya ketika ada qiraat atau kita membaca Al-Quran, kalau kita menyalahi aturan yang ditentukan oleh ketentuan bahasaan Arab, ini nanti dinilai tidak sesuai karena tentunya nanti akan merusak arti dan sebagainya. Dan yang paling pokok ini juga tidak ada kesesuaian antara Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan menggunakan
bahasa Arab, yang mana ya Al-Quran menyatakan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah bacaan yang menggunakan format bahasa Arab di dalam seluruh Al-Quran. Kalau tidak salah hitung ini ada sampai 11 tempat. Sehingga misal ya, misal ada orang yang membaca ya, misal walata hina manasin ya, ini satu imam yang membaca wala tahina manasin, dan kemudian ada imam yang membaca wala hinun manasin. Nah ini bagaimana? Ya tinggal secara bahasa Arab. Dan ternyata kalau kita telusuri secara bahasa Arab, kita nanti akan menemukan bahwa keduanya, baik bacaan yang membaca dengan wala tahina manasin dan wala tahinun manasin, ini ternyata juga sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Nah, kemudian, namun begitu kita perlu mengikuti siapa atau imam yang meriwayatkan. Tidak, yang penting kita ini sesuai nahu, terus kemudian kita baca ini tidak, karena kalau misalnya nanti kemudian satu, yang perlu kita ketahui, meskipun yang ketiga adalah bacaan yang kita lakukan harus sesuai dengan kebahasaan Arab. Namun yang perlu kita ketahui nanti ada beberapa ya, meski atau bisa dikatakan dengan bahwa tidak semua ya, hal-hal yang sesuai dengan kebahasaan Arab ini sesuai dengan riwayat atau redaksi Al-Quran. Contoh saja, misal sebenarnya berkaitan dengan misal bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kalau ditinjau dari kebahasaan Arab ini bisa kita baca dengan 6 atau sampai 7 cara ya, 7 cara. Di antaranya adalah pertama ya, seperti apa yang ditulis dalam Al-Quran dan juga yang lain, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya. Ar-Rahman-Ar-Rahimnya ini kasroh semua. Ini bisa jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahimu, bisa. Cara bahasa Arab, ini cara bahasa Arab. Kemudian bisa dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bagainya nanti juga itu 3, nanti bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Ada yang di bahasa Arab juga boleh juga dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahimi, Ar-Rahmani Rahimu, dan bisa nanti Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Ya, tapi dari beberapa ya, yang ada dari cara membaca redaksi Bismillahirrahmanirrahim menurut kebahasan Arab ini tidak semuanya boleh dan tidak semuanya dibenarkan untuk diterapkan dalam qiraah atau dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Tapi paling tidak secara garis besar bahwa bacaan ini dianggap benar, bacaan itu dianggap sesuai dengan standar ini jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah bagaimana sanadnya, yang kedua adalah bagaimana kesesuaian antara membaca dengan tulisan yang ada di khat atau rasul sunani, dan kemudian nanti memiliki kesesuaian dengan tata bahasa Arab. Nah, ini misal bagaimana sebagai contoh ini, bagaimana jika kita membaca ya, kalimat Al-An'am ya, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka. Ya. Ini bagaimana jika ya, kita ya, ini membaca dengan wa kadzalika zayyana likatsirin, misalnya likatsirin minal musyrikin ya, terus kemudian kutila ya, kutila auladuhum syuroha sebagainya. Ini bagaimana? Tinggal kita menggunakan riwayat siapa. Kalau kita mengikuti misalnya kita membaca wakadzalika, tulisannya di Quran kita wakadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuroka. Ini ya, kita membacanya
Ya, ini dengan misalnya wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina ya, 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 kutila auladuhum ya, kutila auladuhum syuraka ya, nanti misal ya, ini kalau kita mengikuti qiraah yang diriwayatkan oleh Ibnu Amir tidak masalah, boleh. Tetapi kalau kita membaca kayak gitu tapi kemudian menggunakan riwayat daripada Hafiz misalnya, ini ya baru tidak boleh. Ini ya. Ini berkaitan dengan perkara sekilas dengan hukum bacaan. Ya, nanti Anda lebih lanjut saya sarankan untuk membaca literasi berkaitan dengan syarat rukun bacaan ini. Ya, karena kalau saya juga menulis terlalu banyak, menyampaikan terlalu banyak, nanti malah bingung. Nah, kemudian yang terpenting berkaitan dengan bacaan itu memenuhi standar yang benar atau tidak. Yang terpenting adalah nanti yang pertama, yaitu pokoknya ketika bacaan terhadap ayat Al-Quran yang kita lantunkan atau kita tirukan ini sudah mengikuti atau sanadnya ini sudah memiliki sanad yang berkesinambungan hingga kepada sumber pertama yaitu Rasulullah SAW, maka ketika itu untuk syarat yang nomor 2 dan nomor 3, nomor 2 itu sesuai dengan Khawatir Usmani dan nomor 3 adalah yang nanti sesuai dengan tata bahasa Arab, ini secara otomatis ini sudah terpenuhi karena ketika memang itu bacaan itu memang sambung dan bersumber dari Nabi, ya tidak akan menyalahi untuk ketentuan nomor 2 dan nomor 3. Nah, adapun penguat adanya 3 rukun tersebut disampaikan oleh Ibnu Jauzi, diantaranya fakullu ma waqafa wa junahwin wa qadali rasmi tamalatahui wa sohaisnadan wal Quran. Intinya setiap cara membaca yang sesuai dengan segi nahwu, segi tata bahasa Arab, ya, dan dia ada kemungkinan besar cara membaca gitu ini dimiliki oleh Rasul Usmani, kemudian sanadnya sah atau benar sampai Nabi, maka itu Quran. Jadi salah satu arkan ini maka kesesuaian dengan nahwu, kesesuaian dengan Usmani dan sanadnya sah, ini merupakan rukun. Dan ketika salah satu dari 3 ini cacat atau tidak ada, maka cacat pula dan termasuk syad atau keluar dari kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Imam Syafi'i. Nah, kita masuk yang kedua adalah berkaitan dengan tingkatan atau bacaan Al-Quran ya. Jadi yang jelas ada nanti ada bacaan yang bagus dan bagus sebagainya ya. Kemudian yang paling nanti kan ada yang super dan yang bawahnya sebagainya. Begitu juga dengan barang-barang yang lain, begitu juga dengan bacaan juga memiliki hal yang sama. Oleh sebab itu kita balik ke tingkatan bacaan ya, bahwa bacaan-bacaan terhadap Al-Quran yang dilantunkan oleh para ahli ini nanti memiliki beberapa kriteria dan tingkatan yang paling tidak bisa ditinjau dari 4 segi bacaan. Adapun keempat tingkatan atau klasifikasi bahasa tersebut ini antara adalah 1 tartil, hadr, tadwir maupun tahqiq. Meskipun ada yang mengurutkan ini nanti mengurutnya adalah tadwir, hadr, tartil dan tahqiq. Ada yang mengurutkan tahqiq, tartil, hadr dan tadwir sebagainya. Ini tidak masalah, yang penting 4 itu. Ya, 4. Nah, adapun pengertian dari masing-masing ini yang pertama ya, nanti klasifikasi atau tingkatan bacaan yang disebut dengan tartil. Ini tartil kalau kita tinjau dari kata menurut bahasa, sebenarnya kata tartil ini adalah bentuk infinitif atau istilahnya bentuk masdar ya, dari kata rotala yurotilu tartilan ya, yang diartikan beriringan atau runtut terus menerus.
Nah, jadi setelah yang satu selesai, terus gerak ke berikutnya. Dengan kata lain, nanti kalau melihat tartil adalah rotal yang berarti beriringan, maka menurut ya, pemahaman saya bahwa ketika kita membaca, ya, misal membaca Al-Quran, misal satu huruf belum selesai, kemudian kita sudah menyentuh ke huruf yang berikutnya, ini tidak bisa diklasifikasikan ke tingkatan tartil. Contoh ya, membaca Bismillah. Ini kita kalau kemudian membaca Bismillah, Bism. Ketika membaca sinnya Bismillah, ini sinnya belum sempurna, belum rampung, kita sudah menyentuh mim. Ini menurut saya tidak bisa dikatakan, atau nanti ketika bacaan yang kayak modelnya kayak gitu tidak bisa dimasukkan ke ranah tartil. Saya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan makna tartil jika kita melihat dari pemahaman kebahasaan tartil. Ya. Nah, dalam hal berurutan, beriringannya satu huruf rampung, terus kemudian ke huruf berikutnya, huruf berikutnya, ini dengan adanya upaya-upaya untuk sambil memahami tentang apa atau kata per kata, ya paling tidak adalah kata per kata yang dilantunkan ketika dia membaca. Ini tartil menurut bahasa. Nah, sehingga kemudian bagaimana ketika ada orang membaca Al-Quran pelan, huruf per hurufnya jelas, tapi tidak ada upaya untuk ketika pelannya membaca dan jelasnya membaca, ini tidak ada upaya atau tidak disertai dengan upaya untuk memahami, bagaimana apa bisa dikatakan tartil? Ya kalau menurut bahasa bisa, tapi belum sempurna. Nah, karena yang dimaksud tartil dan menurut bahasa itu adalah membaca huruf per huruf secara beriringan dan secara jelas, disertai dengan upaya untuk memahami apa yang dibaca. Nah, sedangkan tartil menurut istilah, nah ini saya ambil dari kitab Al-Bayan fi Ahkami Tajwid, bahwa yang namanya tartil ini adalah membaca Al-Quran atau baca Al-Quran dengan perlahan dan perlahan-lahan serta penuh ketenangan dalam memberikan hak setiap huruf, baik nanti dalam hal makhrajnya, sifatnya, mad dan qasrnya dan lain sebagainya. Ini benar-benar diberikan secara semestinya. Itu ini secara istilah. Oleh sebab itu, maka yang namanya tartil adalah bagaimana kita melantunkan atau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan cara tenang serta perlahan-lahan untuk bisa memahami setiap kata yang difahami, yang dibaca, dengan memberikan hak setiap huruf per huruf yang ada, tanpa melupakan bagian-bagian yang harus diperoleh oleh setiap huruf itu. Ini tartil. Ya kalau kita melihat itu. Terus yang kedua adalah hadir. Hadir itu apa sih? Hadir ini adalah menurut bahasa, kata hadir, al-hadru ini adalah bentuk juga, termasuk bentuk infinitif dari kata hadaro ya diru hadron, yang memiliki arti bergegas, cepat-cepat, ya, dan segusu. Dan juga kata hadr ini juga bisa diartikan dengan turun, habato bisur'ah atau habato sur'atan, turun dengan cepat-cepat, dengan bersegera. Ini menurut bahasa. Nah, oleh sebab itu hadr menurut istilah tajwid ini adalah mempercepat bacaan dengan kita mempercepat bacaan, namun tetap dengan menjaga hukum tajwid, baik idhar, idgham, qasr, mad, makhraj, sifat, dan sebagainya. Dengan kata lain, hadr ini bagaimana kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran secepat yang kita mampu, tetapi tanpa melupakan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang ada di tajwid, ya, tanpa melupakan ketentuan-ketentuan tajwid. Ini berkaitan dengan
hadir. Sehingga bukan berarti ya, kita tidak boleh membaca cepat. Ini tidak. Kita boleh membaca cepat. Ya, apalagi bagi teman-teman yang misalnya mukodam, ya model simakan sebagainya, kalau dibaca tartil pelan ya agak sulit. Nah, misal bagaimana kita misal membaca hadir? Ya boleh nggak barangkali misalnya kita Fatihah saja ya misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mungkin kata itu bukan harus lagu. Nah, menurut saya. Nah, kemudian kita baca dengan adanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau barang lebih cepat lagi dengan catatan tidak melupakan ketentuan tajwid. Dengan kata lain, kalau memang mad dan harus dibaca satu alif, dia dibaca satu alif, yang dua alif, dua alif dan sebagainya. Ya, meskipun cepat. Begitu juga dengan huruf-hurufnya, juga haknya tetap diindahkan, dan tidak dilupakan. Itu hadat. Sehingga boleh saja misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Boleh enggak? Boleh, yang penting bahkan lebih cepat lagi boleh, yang penting standar dan ketentuan tajwid jangan dilupakan. Nah, bagaimana kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau pelan lagi ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagaimana ketika pelan lagi? Boleh. Wadduha wal laili idza saja. Boleh. Ini yang tidak boleh, ini ketika kita banter, kita cepat, tapi kita lupa akan hukum-hukum yang telah digariskan oleh tajwid. Sehingga secara hukum tajwid itu tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Yang tidak sesuai dengan ilmu tajwid, maka tidak termasuk bertajwid. Dan jika tidak termasuk bertajwid, maka yang mana tajwid ini sebagai salah satu penentu benar atau tidaknya cara membaca Al-Quran, maka bacaannya cara tajwid tidak dibenarkan. Ya. Oke, yang penting hajar sih. Dengan kata lain, hajar silahkan Anda membaca dalam Al-Quran secepat apapun yang Anda mampu dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh tajwid. Yang tingkatan bacaan yang keempat adalah tadwir. Tadwir ini sering disebut dengan tawasud. Ini tadwir atau tawasud ini sering dikatakan sebagai pertengahan antara tartil, lambat dan juga cepat. Ya. Nah, yang penting misal gini, sebagai gambaran lah, secara gambaran. Seandainya yang disebut tartil ini membaca satu harokat, ini dengan misalnya tuk 6 ketuk misalnya, atau lah kita persempit. Jadi seandainya kita membaca Bismillah. Bis ini misal 3 ketuk. Kalau hadir berarti bis atau ketuk. Tadwir berarti 2 ketuk. Jatuh di pertengahannya misal. Ini sebagai gambaran secara matematiknya. Ya, artinya penerapan ini yang perlu kita membiasakan dan
dibiasakan. Nah, oleh sebab itu nanti yang namanya tatwir ini adalah bagaimana kita melantunkan bacaan-bacaan ayat per ayat yang ada dalam Quran ini dari dua sisi, antara cepat dan tartil. Antara hadir dan tartil ada mengatakan antara tahqiq dan hadir. Nah, tentunya pokoknya tidak bisa dilupakan berkaitan kaidah-kaidah yang telah diberikan oleh tajwid. Yang keempat, tingkat bacaan yang keempat adalah tahqiq. Nah, tahqiq menurut bahasa ini adalah menurut bahasa tahqiq adalah mendatangkan sesuatu dengan semestinya, nyata, wujud. Kalau merah ya merah, hijau ya hijau, itu nyata, hakokoh ya, tanpa adanya penambahan atau pengurangan sedikit pun. 10 ya 10, 11 ya 11 misalnya. Ya, sehingga apa yang kita datangkan, apa yang kita sampaikan, yang kita berikan ini sesuai dengan batas hakikat dan batas kondisi yang sebenarnya. Itu tahqiq. Ya, 10 ya 10, enggak 10 kurang seberapa, enggak. Dan ini kalau menurut bahasa yang namanya tahqiq. Sedangkan menurut istilah yang namanya tahqiq adalah bagaimana kita memberikan setiap huruf ya, nanti baik berkaitan dengan menyempurnakan hukum hamzah ya, menyempurnakan harokat, menyempurnakan hunah, idhar huruf serta mengeluarkan setiap huruf dengan perlahan ya, berhenti ketika diperbolehkan berhenti atau waqaf dan memulai ketika memang kita diperbolehkan untuk mulai ya, misal. Nah, maksudnya bagaimana? Contohnya ya, apakah ada berhenti yang tidak boleh? Misal, tidak boleh. Ya, ketika kita misalnya ketika kita membaca Al-Quran, kok sengaja berhenti. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaum. Misalnya. Yang mana ayat Maliki yaumiddin. Kita berhenti di Maliki yaum. Ini tidak boleh. Nah, kemudian ketika kita memulai, kita hanya memulai dari yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga ibtidah atau memulai bacaan yang tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena akan mendatangkan adanya salah arti dan salah makna daripada ayat yang kita baca. Dan oleh sebab itu nanti kalau kita tahqiq boleh ya, lambat, huruf per hurufnya jelas ya. Ya. Tanpa adanya sambungan ba ya ba ya. Misal kita bismillah ya. Ba ya bis, bi, sinnya sin ya. Sebagainya. Maka ketika tahqiq itu kayak gitu menurut saya dan pemahaman saya, nah maka ketika ini yang kadang saya juga bingung sebenarnya. Kalau menurut pemahaman saya memang tidak pas, tapi itu kok banyak terjadi. Misalnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian tidak jarang kita mendengar ada yang baca Siratal ladzina, zal atau za. Padahal antara zal dengan za ini beda. Dan makhraj, cara mengeluarkan huruf juga berbeda. Sifatnya juga nanti akan muncul berbeda. Misalnya itu. Dan yang kemudian yang perlu kita perhatikan bagaimana ketika lanjutnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ketika an'amta. An di situ kita meskipun belum kita bahas tapi kita harus membaca jelas. Kenapa? Karena di situ ada nun mati yang bertemu dengan ain. Yang mana ain adalah huruf kerongkongan atau huruf tenggorokan. Nah, kemudian anta. Ain di situ bertemu dengan ain. Setelah ain adalah mim mati, yang mana mim mati bertemu dengan ta. Yang mana menurut tajwid yang ada, ketika mim mati tidak bertemu dengan mim atau mim mati tidak bertemu dengan huruf ba, maka mim tersebut harus dibaca jelas. An-amta.
Misal itu juga karena sumum bukmun umyun fahum la yarjingun. Sumum itu makanya sulit. Biasanya kalau kita biasa kan ya tidak. Ya. Nah, okay. Itu tahqiq ya. Sehingga yang namanya bacaan tahqiq adalah, atau kalau kita bacaan tahqiq adalah bagaimana bacaan atau lantunan terhadap ayat suci Al-Quran dengan memberikan hak setiap huruf dan pokoknya semua dan semua yang harus diperoleh oleh huruf sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh ilmu tajwid. Maka ketika kita membaca sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh ilmu tajwid, maka bacaan kita termasuk tajwid, bacaan yang bagus. Ini. Kemudian kalau kita melihat selanjutnya antara keempat bacaan itu, nanti akan muncul adanya nanti kira-kira mungkin kita akan bertanya dalilnya apa kok kita baca, cara membaca Al-Quran dikelaskan 4. Paling tidak ada sebagian ulama ahli bacaan yang menyampaikan bahwa hadrun wa tadwirun tartilun taro jami'uha marotibin liman qoro'a intinya. Hadr, tadwir, tartil, taro jami'uha ya, jami'uha marotibun liman qoro'a. Jadi hadr, tartil dan ya, tadwir. Di sini 3. Nah, ini adalah semuanya tingkatan membaca Al-Quran bagi para pembacanya. Kira-kira inilah kira-kira. Kemudian untuk siapa kita akan menyampaikan atau menggunakan ini? Paling tidak ini jika kita berposisi atau jika kita berlaku sebagai guru yang sedang mengajarkan BTI atau BTI cara baca Al-Quran, maka lebih baiknya kita lantunkan huruf per huruf dengan menggunakan cara tahqiq, sehingga peserta ajar atau anak yang kita ajar ini akan jelas dalam mendengarkan dan dalam menerima apa yang kita sampaikan. Karena yang namanya kata per kata ini ya harus didengar langsung dan sekaligus diusahakan si penerima murid itu melihat bagaimana cara guru ustadznya atau gurunya ini lesannya membuka menutup dalam hal membaca huruf per huruf ini. Oleh sebab itu berkaitan dengan tahqiq ini lebih layak dan lebih pas ketika dijadikan sebagai model suatu pengajaran dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Bismillah. Dan kalau tartil nama kali coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kayak gitu kok kita ngajar kan mereka bingung. Oleh sebab itu ketika ngajar kita langsung aja tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga apa? Mereka mudah untuk menerima. Ya. Ini tadi tingkatan bacaan ada 4 ya, yaitu tartil, tadwir, tahwir dan tahqiq. Dari keempatnya ini apa yang lebih utama untuk kita pakai, lebih utama kita terapkan dalam bacaan kita ya, bukan untuk dalam hal menyalahkan orang lain ya. Yang terpenting adalah untuk diri kita. Nah, kebanyakan ulama ya memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa bacaan atau kita melantunkan ayat al-Quran dengan cara tahqiq ini lebih utama. Namun melihat pendapat para ahli yang lain serta melihat dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran khususnya maupun dalam hadis ini
menunjukkan bahwa yang bacaan yang paling utama adalah bacaan tartil. Ya. Hal itu paling tidak berdasarkan diantaranya adalah surat Al-Furqan ayat 32 ya, yang warattalnahu tartila, yang kami mentartilkan Al-Quran dengan benar-benar tartil. Satu, kemudian juga adanya Al-Quran surat Muzammil ayat 4 yang itu auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, auzid, atau engkau menambah dari bangun malam ya, separuhnya dan mentartilah olehmu Al-Quran dengan cara tartil. Ini ya. Itu terima. Kemudian yang selanjutnya berkaitan etika membaca Al-Qurannya. Kita lihat. Yang pertama ada beberapa etika pokok yang berkaitan ketika bagaimana kita cara membaca Al-Qurannya. Yang pertama bahwa seorang yang membaca Al-Quran ini hendaknya ia dalam kondisi khusyuk, hatinya hadir. Ketika kita membaca, diusahakan ya hatinya tidak kemana-mana. Ya saya sendiri belum bisa, masih juga latihannya. Bisa latihan malah barangkali bisa jadi ada yang sudah lebih bisa. Ya. Kenapa? Karena kita sedang ngobrol secara benar, kita sedang bercengkerama dengan Tuhan. Yang kedua, hendaknya kita dalam kondisi dan tempat yang suci dan bersih, ya, sesuai dengan kemuliaan lah. Ketika Anda ngobrol dengan ya, pasangan Anda aja mulai yang bersih, maksud di WC misalnya. Nah, terus kemudian yang ketiga, hendaknya kita membersihkan mulut ya, dengan bersih sikatan atau sebagainya. Nanti yang penting mulut kita mulai bersih, karena ketika kita membaca Al-Quran berarti kita sudah membaca surat Tuhan ya, atau bertatap muka dengan Tuhan, meskipun kita tidak secara dohir kita tidak melihat Tuhan ya. Tuhan melihat kita. Yang keempat ini kita membaca diusahakan dengan menghadap kiblat. Kenapa? Supaya kita lebih fokus satu, dan kemudian dimantakan bahwa kiblat adalah arah yang terbaik gitu ya. Dan kemudian membaca istighatsah sebelumnya ya, termasuk bismillah dan sebagainya. Ini nanti ya. Nah, terus kemudian duduk dengan cara duduk yang tenang dan baik, berusaha berundaan, dodok yang tidak tongkrong istilahnya ya. Jadi nanti itu hendaknya membaca dengan penuh hikmat, disertai adanya tadabbur, usaha kita untuk memikirkan, merenungkan, memikir artinya. Ini paling tidak ya, pokok berkaitan etika membaca Al-Quran. Adapun beberapa anjuran atau kesunahan ya, kita ketika membaca Al-Quran ini kita disunahkan, paling tidak kita disunahkan menangis ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Ya menangis karena apa? Karena kita menangis merenungkan tentang apa ya, isi daripada kecaman yang ada di Al-Quran. Nah, tahu paling tidak ya nanti ya kita menangis dengan apa? Karena adanya kandungan yang ada Al-Quran. Nanti kalau tidak ya paling tidak menangis. Kenapa kita tidak bisa menangis, merasa misalnya besarnya karunia Tuhan? Kenapa kita tidak takut akan ancaman Tuhan? Ada saja ketika diancam oleh pacaran yang dicerai aja, diputus aja kadang nangis ya. Untuk mereka yang takut kehilangan itu misalnya. Juga sampai itu juga menangis juga ketika ketika merenungkan janji Tuhan. Kenapa? Karena ya, kira-kira janji Tuhan kepada kita, Tuhan kok janji segitu. Nangis. Bisa menangis karena senang, bisa menangis karena ya, orang yang kayak gini kok dijanjiin Tuhan ini, apa kira-kira pantas, apa kira-kira sesuai, jangan-jangan nanti mengecewakan Tuhan. Yang ketiga juga kita hendaknya disertai dengan merenungkan ya, kelalaian diri kita, lalai terhadap kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Sehingga kita perlu sedih, perlu menangis. Nah, jika tidak bisa,
nomor 1, 2, 3, dan juga tidak bisa merasa bersedih dan tidak bisa menangis. Sudah menangislah karena kita tidak bisa menangisi, ya, tidak bisa menangis, tidak bisa merasa takut, dan tidak bisa menangis karena bahagia bisa jadi ketika menerima atau memikirkan janji Allah. Dan tidak bisa menangis karena sedih ketika memikirkan dan mengingat ancaman Tuhan. Yang ketiga, selanjutnya kelima, hendaknya kita juga diusahakan bermohon, ya, atau berdoa setiap merampungkan bacaan atau menghatam, lebih-lebih ketika menghatami Al-Quran. Kita juga dianjurkan untuk, atau hendaknya kita memperhatikan, ya, kemuliaan Al-Quran sehingga tidak seperti orang-orang yang lalai, yang mana mereka tidak diridhoi oleh Tuhan. Dari saya berkaitan dengan, ya, topik mata kuliah perkuliahan kita kali ini, jadi paling pokok itu. Nanti silakan Anda baca kembali, ya. Anda baca kembali dan kemudian Anda coba Anda untuk renungkan, untuk selanjutnya Anda mencoba untuk memilih kira-kira mana yang mana. Dan yang nanti ada beberapa yang ini nanti perlu ada beberapa yang harus Anda nanti kerjakan untuk belajar ulang. Nanti paling tidak pertama adalah tentang, nanti ada pertanyaan itu, ada berapa jumlah dari rukun bacaan, rukun apa yang paling utama, kemudian kenapa, tingkat bacaan seperti apa yang paling utama, kenapa. Dan yang keempat adalah, ya, Anda bertugas dalam tema ini, ya. Kalau misal tema ini tema pertemuan ketiga. Ketika tema pertemuan ketiga, tema pertemuan ketiga, kalau Anda baru ngupload di tema pertemuan berikutnya, tidak saya hitung, tidak saya anggap. Begitu juga nanti tema kedua kok baru diupload sekarang, tidak saya hitung. Berarti Anda tidak bisa latihan disiplin. Saya pinginnya Anda lebih disiplin daripada saya. Nah, yang keempat, nanti karena saya rasa HP Anda ini juga bisa untuk rekaman MP3 lah, ketika tidak juga nanti bisa di convert ke MP3. Anda melantunkan atau praktek Anda membaca surat Humazah dengan cara tartil, ya, sesuai kemampuan Anda. Yang penting itu tartil, ya. Humazah nanti, ya, itu surat Humazah itu nanti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbatanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amadim mumaddadah. Bagaimana ketika tahqiq bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Yang tahqiqnya. Sekarang yang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah
الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. Ada boleh yang apa? Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malahu wa 'addadahu yahsabu anna malahu ahladahu kalla la yunbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadatun fi 'amadin mumaddadah. Kira-kira itu yang menjadi itu Anda ya. Dari saya sementara itu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya silahkan. Kita baru jam 9 jam 9 seperempat. Enggak. Halo, ada yang mau tanya? Sebelum saya tanya jawab, kalau ada mau tanya sebelum saya ya, saya tutup dulu ya sebelumnya nanti. Oke. Dari pertemuan ini mudah-mudahan manfaatnya ya, dan mudah-mudahan kita akan selalu bisa mengembangkan dan meningkatkan cara dan latihan kita dalam membaca Al-Quran. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.